الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jamaah salat maghrib yang saya muliakan dan semoga senantiasa diberkahi, dimuliakan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan melanjutkan ta'lim kita Tazkiyatun Nufus ini dengan bab yang ketiga. Karena kemarin bab pertama tentang ikhlas dengan niat itu sudah sekaligus kita bahas. Antara bab ikhlas dengan bab niat sudah kita bahas. Jadi masuk kepada bab yang ketiga, yaitu al-ilmu, bab tentang ilmu. Dalam bab niat kemarin sudah kita jelaskan, ya, bahkan oleh para ulama salaf, dikatakan oleh para ulama salaf bahwa niat itu sepertiga dari Islam atau sepertiga dari bab ilmu. Itu yang disebut dengan niat. Yang sangat jelas kemarin dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Rabi bin Kathir, bahwa niat dibagi dua bagian. Yang pertama tujuannya adalah untuk tamyiz, untuk membedakan satu amalan dengan amalan yang baik, ya, antara amalan wajib dengan sunnah, bahkan antara yang mubah dengan yang sunnah, yang mubah dengan yang wajib, maka itu dibedakannya dengan niat. Kemudian kemarin yang kedua ada qasd. Niat itu untuk menentukan bahwa apa tujuan kita, untuk apa tujuan kita, apa tujuan kita dan untuk apa tujuan kita. Itu yang paling penting di dalam bab niat yang telah bahas kita kemarin. Nah, karena sudah kita masuk bab yang ketiga ini, bab ilmu. Jamaah sekalian, dalil yang menjelaskan tentang ilmu di sini dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Yarfa'illahu alladhina amanu, maka Allah Tabaraka wa Taala akan senantiasa mengangkat. Rafa'a, yarfa'u, ya, akan senantiasa mengangkat. Siapa yang diangkat oleh Allah Tabaraka wa Taala di sini? Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian di antara karakteristik orang-orang yang beriman itu adalah walladzina utul ilma darajah, dan orang-orang yang Allah berikan ilmu kepadanya diangkat beberapa darajah, beberapa sabaqah, beberapa tingkatan. Ayat ini menunjukkan bahwa orang beriman, orang yang memiliki ilmu, maka derajatnya akan Allah angkat, derajatnya akan Allah muliakan, derajatnya akan Allah tinggikan. Kapan? Di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ini dalil yang kita pahami. Ya. Tingginya seseorang bila ilmi, iman dan ilmu. Maka di sini dahulukan bukan ilmu, iman.
Ya, padahal oleh Ibnu Hajar jelaskan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Tetapi tidak mungkin seseorang bisa menuntut ilmu kalau nggak ada iman. Dan tanda orang yang beriman, salah satunya adalah orang-orang yang senang menuntut ilmu. Ya, ini salah tanda. Tanda orang yang beriman itu senang menuntut ilmu. Dan orang yang futur, lemah untuk talabul ilmi, pertanda itu juga imannya melemah. Yang futur, malas untuk menuntut ilmu, malas untuk beramal, itu suatu tanda bahwa imannya lemah. Maka di sini didahulukan alladzina amanu walladzina utul ilm. Orang yang beriman dan orang yang Allah berikan ilmu kepadanya diangkat beberapa derajat. Kalau sudah amanu, walaupun ilmunya sama, derajatnya pasti beda. Ya, kalau dasarnya amanu, walau ilmunya sama, pasti derajatnya beda. Kalau awalnya amanu, walaupun fakultasnya sama, kejuruannya sama, pasti derajatnya beda. Betul Pak ya? Fakta itu. Walaupun sama fakultasnya, sama kejuruannya ekonomi juga Pak. Tapi derajatnya pasti Allah bedakan. Kalau dasarnya yang pertama apa? Iman. Tul ilma darajat. Nah, karena termasuk salah satu sifat orang yang beriman itu senang untuk menuntut ilmu. Sifat orang yang beriman senang menuntut ilmu. Jadi kalau sudah malas-malas, koreksi iman kita. Malas menuntut ilmu berarti malas juga mengamalkan ilmu. Malas menuntut ilmu, malas mengamalkan ilmu, koreksi iman kita. Pasti di saat itu iman kita sedang turun. Nah, seperti itu. Kemudian Allah memberikan satu perbedaan. Di surah yang lain, surah Az-Zumar ayat 9, bahkan sangat amat jelas sekali di sini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakanlah, hal yastawi, apakah sama? Hal yastawi, apakah sama? Siapa? Alladziina ya'lamun, orang-orang yang mengerti, yang berilmu. Walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak berilmu. Beda. Bisa kita katakan di sini, alhamdulillah kita berilmu semua. Tapi kalau Bapak ayat ini tafakuri, tadabburi dengan sebenar-benarnya, dengan tafsir para sahabat Nabi, pasti beda. Ya, tapi kalau kita baca secara tekstual sini, alhamdulillah kita sama berilmu. Tapi kalau kita terjemahkan atau tafakuri dengan sebenar-benarnya ayat ini dengan tafsir para sahabat, pasti beda. Di mana letak bedanya jamaah yang dirahmati Allah? Tadi dikatakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pasti beda. Beda pasti. Contoh begini. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika beliau menuntut ilmu di hadapan gurunya, beliau tidak berani menengadahkan kepala, tidak berani begini. Menunduk. Di hadap gurunya menunduk. Kenapa? Ya'lamun. Imam Bukhari apa? Tahu, berilmu. Beda dengan walladzina la ya'lamun. Dengan orang yang katanya ada ilmu tapi dia tidak memiliki ilmu untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkan ilmu perlu ilmu. Bukan cuma ilmu Pak, tapi juga mesti berilmu untuk mengamalkan ilmu. Yang hari ini yang kita perlukan ilmu untuk mengamalkan ilmu. Bukan sekadar ilmu, ilmu untuk mengamalkan ilmu. Pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amal kasyajar bila tamro. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang mestinya berbuah kemudian tidak berbuah. Artinya apa? Tidak ada manfaatnya. Coba Bapak lihat
di majlis-majlis lain, di majlis mana, akan Bapak lihat kalau Bapak menerjemahkan ini dengan tafsir para sahabat Nabi, mana yang berilmu dan mana yang tidak berilmu, ketahuan. Jamaah dirahmati Allah begini. Dulu di pondok itu ana belajar salah satu buku tentang ta'limu ta'lim. Etika. Dalam kitab tersebut dibahas bagaimana etika belajar. Kalau sekarang bahasa sekarang adabut ta'lim, tentang adabnya menuntut ilmu. Oh itu luar biasa, Pak. Bagaimana adab ta'lim itu? Bagaimana tulab kepada gurunya dan lain sebagainya. Bagaimana orang yang sudah memiliki ilmu itu akhlaknya. Itu terlihat ya'lamun dengan la ya'lamun. Orang yang sudah punya ilmu dengan yang nggak punya ilmu. Sekarang nggak jarang Pak dalam ta'lim. Duduk kemudian pergi dari majelis. Tanpa pamit, tanpa apa. Padahal kalau ditanya, bagaimana keterangan atau hadis Nabi tentang thalabul ilmi? Pasti dia bercerita. Bahkan paham mengucapkan thalabul ilmi fardhu. Tapi dia nggak berilmu. Gak berilmu di mana? Gak berilmu dalam mengamalkan ilmu. Hal yastawi. Apakah sama? La. Dah sama. Alladina ya'lamun walladina la ya'lamun. Gak sama. Pernah kita lihat kan? Ya, dalam satu majlis pergi. Bahkan mohon maaf, ana berkali-kali. Usahakan kalau dalam ta'lim itu sekalipun ngantuk, tahan. Usahakan dalam ta'lim sekalipun ngantuk, tahan Pak. Kenapa? Itu nggak beretika. Kalau ditanya, tafadhol, takro, baca Quran, pasti bisa. Bagaimana hukum? Pasti tahu. Bagaimana hadis? Pasti tahu. Tapi sebenarnya kalau lewat ayat yang mulia ini, sebenarnya dia la ya'lamun, tidak mengerti untuk mengamalkan ilmu. Banyak yang begitu. Banyak yang seperti itu, banyak. Hafal ini dhaif, ini sahih, tapi gak ngerti. Mestinya paham untuk mengamalkan ilmu. Jadi dipahami tidak hanya dengan terjemah, tapi tadabbur daripada ayat ini untuk membuktikan berilmu atau tidak berilmu. Insya Allah ya, seperti itu. Hadis yang sangat populer. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, khuluquhu khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu kata Aisyah adalah seperti Quran yang berjalan. Artinya apa? Inilah teksnya ayat seperti ini dalam kehidupan Nabi Muhammad seperti ini. Tidak beda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita yang di hadis seperti ini, di luar perilaku kita lain. Quran bacanya seperti ini, perilaku kita lain. Allah bertanya, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Jamaah sekalian, Bapak hafal 100 hadis umpamanya. Mudah-mudahan sih hafal 100 hadis umpamanya. Nah, kemudian akhlak Bapak itu, ini umpama, ya, tidak menunjukkan orang yang memiliki ilmu, bahkan hafal 100 hadis. Ketemu orang nggak tegur sapa, jangankan ngucapin salam, muka ramah pun juga nggak terlihat. Berilmu nggak? Orang awam melihatnya berilmu nggak? Lah. Bahkan orang alim juga melihat orang seperti jahil, bodoh, tidak berilmu. Kama salil himar, boleh dikatakan seperti apa? Seperti keledai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemu dengan siapapun ad-dhaif, ya, wal-ghani, yang lemah, yang kaya, yang pintar dan lain sebagainya. Apa yang terjadi yang pertama kali? Mukanya Nabi itu dilihat oleh siapapun, bahkan oleh musuhnya, tidak terlihat muka bermusuhan. Tabassum. Muka Nabi itu berseri-seri, bahkan oleh musuhnya, Pak. Musuhnya mengatakan, aku tidak melihat, tidak pernah melihat mukanya Muhammad itu muka pendendam. Tidak. Selalu apa? Berseri-seri.
Kalau muka kita tuh kadang-kadang kalau sama yang kenal kita berseri-seri. Kalau yang kenal abusan. Apa abusan itu? Masam. Bahkan kelihatan mukanya komtoriro, kelihatan muka yang banyak masalah. Nah, itu kan muka-muka calon penghuni neraka itu, Pak. Ya, kalau muka gitu bukan muka ahli ilmu. Muka ahli ilmu itu cerah, Pak. Tapi muka ahli neraka itu abusan komtoriro, mukanya masam, penuh masalah. Lihat, ini kenapa sih? Ya. Kalau buta huruf ya boleh lah gitu. Kalau buta huruf boleh lah begitu. Nah ini bertanya Allah kepada kita malam ini, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Insya Allah Pak ya. Yang enak punya ilmu nggak punya ilmu? Ya, makanya jadilah orang yang disangka orang punya ilmu, padahal sebenarnya punya. Jangan disangka orang berilmu padahal sebenarnya tidak punya. Nah, ini bahaya. Ya, Pak? Oh, Bapak tuh kelihatannya kayak enggak, saya cuma punya hadis satu aja yang hafal. Yang lainnya belum hafal, tapi saya belajar. Orang nyangkanya banyak, hafalannya banyak, hadisnya bagus. Ketimbang beneran banyak hadisnya, tapi orang nyangkanya enggak bisa. Ya. Kalau ayat yang senada dijelaskan oleh Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16 apa 17. Ya, Allah bertanya juga di situ tentang apakah sama orang fasik dengan orang mukmin. Ya, ditanyakan la yastawud, tidak sama, tidak pernah sama. Sama seperti ini, orang berilmu dengan orang yang tidak pernah sama. Ada nggak Pak dulu yang hajian tahun-tahun 80 gitu yang sudah usianya? Banyak orang yang mau jamak qashar aja bingung. Ketika di pesawat mau sholat jamak qashar bingung kan? Beda kan kelihatan orang bingung tuh. Apalagi berjamaah aja bingung. Niatnya apa dulu ya? Apa di jamak takdim? Dilakukannya mana dulu sholatnya? Misalkan dulu dengan asar, duhur dulu apa asar dulu? Mau gabungin aja udah bingung. Belum lihat juga bingung. Terlihat orang yang gak berilmu itu bingung. Jangankan seperti itu, yang mudah saja sholat jenazah, Pak. Orang yang tidak berilmu juga bingung. Sudah berada di safnya yang ke-7 paling belakang, imamnya kurang kencang, dia bingung. Akhirnya ngikutin yang di depannya. Allah, yang dibaca apa ya? Ini karena apa? Karena tidak punya ilmu. Maka dari awal Nabi katakan talabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu fardhah, wajib. Ya, wajib kepada kita semua. Ini ayatnya sangat jelas. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, dia akan memahamkannya tentang perkara agama. Begini, Pak. Ini berkaitan dengan hadis yang di bawahnya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Saya gabung di sini. Begini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan bagi orang tersebut dalam urusan agama. Apa maknanya dipahamkan itu, Pak? Maknanya dipahamkan apa itu? Hah? Dimudahkan. Ada terjemah lain enggak? Yufaqih dipahamkan, dimudahkan apa lagi? Ada orang mau ngaji tuh bingung, Pak. Saya pengen sih ngaji tapi bingung, ustaznya aja bingung saya. Ya? Sudah datang ke majelis juga bingung, orang mengerti dia bingung, Pak. Apa sih yang diomongin? Bingung, orang paham.
Kalau Allah menghendaki yufaqihu fiddin, maka Allah mudahkan untuk memahami agama. Maksud para ulama dalam tafsir ini, ya, Allah mudahkan dalam urusan agama, dia juga Allah mudahkan dalam menuntut ilmu agama. Karena tidak mungkin seseorang mudah untuk mempelajari agama kalau dia juga malas untuk menuntut ilmu agama. Maka anak gabung tadi. Sebagaimana penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis berikutnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Beberapa kali sudah kita jelaskan, yang dimaksud tariqan ila jannah bukan jalan ke surga, atau bukan dia masuk surga, tapi jalan untuk melakukan kebaikan. Yang dimaksud tariqan ila jannah adalah Allah mudahkan jalan untuk melakukan kebaikan. Sementara itu Pak, banyak orang yang memang susah untuk melakukan kebaikan. Salah satunya kita buktikan di sini. Kalau dikatakan Allah mudahkan jalan menuju surga, yang artinya Allah mudahkan jalan untuk menuju kebaikan. Nah, kalau kita mau jalan ke sini, nawaitu dari rumah untuk sholat untuk menuntut ilmu di sini. Kebaikan yang kita peroleh ada beberapa kebaikan. Pertama, bisa sholat berjamaah. Bukankah itu kebaikan? Sholat berjamaah maghrib. Bahkan kalau ngikutin sampai isya, kita juga bisa sholat berjamaah isya. Ini namanya apa? Kebaikan. Kebaikan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada penuntut ilmu. Kan belum tentu kalau di rumah Pak bisa naik ke sini. Belum lagi misalkan kalau Allah uji, mau turun dari rumah tiba-tiba hujan deras, apa sampai? Enggak. Satu. Yang kedua, tariqan ila jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga dengan menuntut ilmu Pak. Banyak kebaikan-kebaikan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kita ingin sekali untuk melakukannya. Itu tidak bisa kita dapati kecuali kalau kita mau thalabul ilmi, kalau kita mau menuntut ilmu. Nggak bisa. Adanya di majelis ilmu. Anda lihat sholat di sini sepertinya salamnya tadi dari awal sampai akhir sudah rapi, bagus. Kenapa demikian? Karena saya yakin jamaahnya senang, gemar menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, sehingga kebaikan dalam sholat berjamaah bisa kita peroleh, Pak. Tapi kalau kita tidak menuntut ilmu, kebaikan dalam sholat berjamaah kita tidak akan mendapatinya. Masih banyak kan di beberapa masjid yang ketika assalamualaikum dalam tasyahud terakhir saling bertatap muka. Masih. Ketika tasyahud akhir saling bertatap muka. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kena kan? Bertatap muka. Ada seperti itu. Nah, kalau kita menuntut ilmu, itu nggak bakal ada lagi. Kenapa? Paham cara sholat berjamaah yang benar seperti apa. Allah mudahkan dalam urusan agama. Allah mudahkan jalan menuju surga. Dengan apa? Salaka tariqan. Dia mau menempuh satu jalan li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan lebih rapi lagi sholatnya. Bukan cuma itu, mudah-mudahan juga sholatnya ada ruhnya. Ya, kalau cuma rapi safnya gak ada ruhnya, ya jangan-jangan kita tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Hanya mendapatkan jamaahnya saja, tapi fadilahnya 25-27 nggak dapat. Ya, safnya rapi, kemudian ruhnya juga berusaha untuk bisa khusyuk. Karena khusyuk bagian daripada ciri orang yang berilmu, ciri orang yang beriman. Yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Mereka orang yang beriman itu yang di dalam sholatnya mereka khusyuk.
Ya, berusaha. Kan ada yang dapat 25, ada yang dapat 27, mudah-mudahan seperti itu. Itu tidak bisa diperoleh kecuali bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Dan masih banyak lagi, Pak. Bahkan yang lucunya luar biasa. Ya, ada jamaah kita yang seumur hidupnya sampai hari ini sebelum bertanya dia tidak pernah melakukan sholat sunnah duha. Sampai hari ini usianya udah sekitar 70 tahun. Dari kecil sampai 70 tahun, Pak, belum pernah melaksanakan sholat duha. Kenapa? Jawabannya karena dia dengar dari para calo bahwa sholat duha itu surahnya yang harus dibaca adalah surah Asy-Syams rakaat kedua dan surah Ad-Duha rakaat yang kedua. Kemudian si bapak itu sampai sekarang belajar tuh dengan apa? Sungguh-sungguh dia gak pernah hafal yang namanya dua surah tadi. Surah Asy-Syams dengan surah Ad-Duha. Karena gak hafal-hafal, maka dia gak pernah sholat duha. Untung bertanya, Pak. Di usia yang ke 70 tahun nih. Rugi kan, Pak? Coba kalau menuntut ilmu. Ya, katakanlah 70 tahun diambil waktu belum baliknya. Ya dikurangi 15 tahun aja. Berarti 55 tahun tidak sholat duha. Gara-gara apa? Katanya bahwa sholat duha itu surah yang wajib dibaca, wajib lagi bilangnya, yang wajib dibaca Asy-Syams dengan Ad-Duha. Ini baru satu, mungkin ada lagi yang lainnya. Ya, ada lagi yang nggak pernah sholat tahajud. Kenapa nggak sholat tahajud? Karena nggak hafal surah Al-Muzammil. Nah, ini bahaya lagi nih. Kata siapa? Karena katanya kalau tahajud harus pakai surah ini juga karena gak ada ilmu, gak menuntut ilmu dan gak mau bertanya, akhirnya gak sholat tahajud lagi. Dan lain masih banyak, Pak, kesalahan-kesalahan karena kita tidak menuntut ilmu, kesalahan beragama. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala, ya, kalau kita di dalam sholat yang menjadi arkan rukun min arkanus sholat, rukun dari rukun sholat, salah satu surah yang wajib dibaca surah Al-Fatihah. Tetapi ketika setelah Fatihah imam membaca surah yang lain, jangan juga diterjemahkan atau diartikan bahwa surah itu hanya sebatas sunnah, tidak bermakna sama sekali. Tidak. Artinya begini, yang menjadi rukun surah Al-Fatihah. Tetapi ketika kita sholat baca surah yang lain, keagungannya, kemuliaannya, keberkahannya, dan pahalanya tidak berkurang, Pak, dari surah yang kita baca. Jangan diartikan karena surah berarti sepele, rendah. Oh jangan, berbahaya. Ini sering juga mendengar seperti, kan cuma sunnah aja. Itu bahkan kan cuma sunnah aja, diyakini tidak memiliki apa-apa. Oh salah. Secara hukum dalam fikih, hukumnya sunnah, tetapi dari ijaz mu'jizatnya, keagungannya, kemuliaannya tidak berkurang sama sekali. Sudah dipahami? Jangan punya keyakinan bahwa ketika sudah membaca Fatihah, baca surah yang lain, lalu asal-asalan karena kita berpikir itu hanya sekedar dibacanya sunnah. Yang maksudnya kalau nggak baca nggak apa-apa, tapi dari segi keagungan, kemuliaan tidak. Tetap. Ya. Banyak tuh yang begitu, cuma sunnah ini. Akhirnya bacanya asal-asalan. Kemudian makmum juga nggak mau mendengarkan. Ada seperti itu. Makmum juga udah cuek aja. Kenapa? Sunnah ini kan yang wajibnya cuma Fatihah. Sudah. Ini berbahaya. Sudah masuk kepada level menyepelekan keagungan, keberkahan Al-Quran. Karena dipahami itu hanya sebagai sunnah yang dibaca. Ya. Nah seperti itu. Nah, Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala mengajarkan kita di dalam surah tersebut dengan ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan Rabbil Alamin atau Rabbul Alamin, maknanya adalah Allah yang mendidik hambanya dengan pendidikan yang agung dan mulia. Artinya apa?
Allah mendidik hambanya dengan pendidikan yang agung dan mulia, ingin hambanya kelak berada di jannah. Keinginan Allah, Pak. Tinggal milih. Mau ngikutin pendidikan Allah atau pendidikan syaitan. Allah berkeinginan semua hambanya itu berada di jannah. Maka Allah didik manusia dengan pendidikan yang sempurna. Mohon maaf. Tanpa Al-Quran Al-Karim, rumah tangga kita bisa baik ya? Tanpa Al-Quran Al-Karim, rumah tangga kita bisa baik ya? Enggak. Ekonomi kita bisa baik ya? Enggak. Bermasyarakat kita bisa baik ya? Enggak. Semuanya kita mendapatkan ajaran dari mana? Al-Quran wa Sunnah. Itu yang kita peroleh dari mana? Dari kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengajar kita hambanya agar sampai ke jannah sebagaimana Adam dan Hawa dulu berada di jannah. Itu makna Rabbul Alamin. Dididik sampai Allah mengutus Nabi agar apa? Agar kita berada di din yang mustaqim. Allah mengutus Nabi sampai Nabi harisun. Nabi itu bersusah payah agar hambanya, agar umatnya ini berada di jalan yang benar. Harisun alaikum, bersusah payah atas kalian agar kita semua selamat dari dunia menuju akhirat, agar umatnya kelak dimudahkan oleh Allah dan Allah izinkan kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepadanya. Ini Rabbul Alamin. Allah mendidik hambanya, mengutus Nabi untuk apa? Mengajarkan kita. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatluna 'alaihim ayatu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh merupakan karunia nikmat yang agung tatkala Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang mengajarkan kepada kalian Al-Qur'an dan Sunnah. Kitab wal hikmah, Al-Kitab, Al-Quran wal hikmah maknanya sunnah. Agar apa? Agar kita selamat sampai tujuan. Ingat, karena tempat tinggal kita bukan dunia. Tempat tinggal kita bukan dunia. Yang tinggal di dunia pertama kali siapa dari makhluk Allah? Jin. Al-jin yang pertama kali tinggal di dunia ini dari makhluk Allah. Yang namanya berubah setelah ingkar menjadi iblis, menjadi syaitan. Allah ciptakan 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Maka bahasa di dalam Al-Quran ketika Allah mengusir iblis, bahasanya ukhruj. Apa ukhruj itu? Keluar. Tapi ketika Allah mengusir Adam alaihissalam dari surga ke dunia, apa bahasanya? Ihbit, turunlah Anda. Beda. Kepada iblis bahasanya ukhruj. Kepada Adam ihbit, turun. Keluar, turun. Beda apa ya? Keluar kamu, turun kau. Beda. Walaupun berdosa masih dimuliakan. Kenapa? Allah Rahman. Agar cikal bakal manusia ini paham itu dosa, tapi tetap Allah itu sayang, membimbing, mengharapkan semua hambanya kembali kepadanya. Bahkan di hadis lain dikatakan kalau seandainya di dunia ini ada orang yang tidak punya dosa, maka Allah akan lenyapkan. Kemudian Allah ciptakan manusia yang memiliki dosa, kemudian itu mau bertaubat kepada Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa ini? Tarbiyah, pendidikan Allah yang Allah aktualkan dalam Rabbul Alamin. Jangan lupa, Allah didik, Allah bina kita semua agar kita kelak kembali ke jannah. Bahkan jamaah yang dirahmati, bahkan warisan yang paling bagus, warisan yang paling mahal yang akan Allah wariskan kepada al-mu'minun al-muttaqun yang mau dididik, dibina oleh Allah, mengikuti ilmunya Allah dan ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan mereka berhak menjadi ahli waris Al-Firdaus. Ulaika humul warisud alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha. Coba tolong dicek di Quran. Ada berapa ayat tentang surga yang Allah dahului dengan kata-kata warisun? Enggak ada. Hanya ada di surah
Satu-satunya. Dan awalnya Allah katakan qad aflahal mu'minun, sungguh akan terus beruntung dimanapun siapa mereka, orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman akan menjadi ahli waris Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Pak, sini semua menjadi ahli waris Firdaus. Nama yang tertera nanti di Firdaus itu mukmin. Kemudian nama panggilannya Pak Buyung. Nah, tidur nggak? Pak Buyung namanya mukmin. Siapa lagi pengurus ini jamaahnya itu semua dapat dikasih. Nih tiket Anda. Anda berhak menjadi ahli waris surga Firdaus. Bukan yang ma'wa, bukan naim, langsung Firdaus. Makanya menjadi amalan para sahabat berdoa, Allahumma inni as'alukal firdausa wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Rabb, aku mohon kepadamu al-firdaus, surga Firdaus, dan segala sesuatu yang akan mendekatkannya kepada Firdaus, baik itu dari ucapan dan perbuatan. Hafal doanya insyaallah ya. Allahumma inni as'alukal firdausa wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Kata Nabi, baca 3 kali, maka Firdaus akan ngomong, adkhilhu, masukkanlah dia ke Firdaus. Sering Pak baca minta surga, sering nggak? Sering ya? Minimal berapa kali minta surga sehari? Jangan-jangan banyaknya minta rezekinya bukan surga. Allah marzukni terus saja. Minta jannah itu kalau ingat baru minta jannah. Itu pun gak disebut jannah, minta jannah aja. Nabi ajarkan sebut dong. Ya kenapa? Firdaus itu untuk orang yang beriman. Sebut. Kita sudah punya bekal iman. Tinggal kita menyempurnakan keimanan kita dengan ilmu, dengan keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Moga-moga menjadi ahli waris Firdaus. Enak apa kalau di Firdaus ya, barangkali seperti itu, mudah-mudahan kita semua dapat. Nah, ini baru baca kita 2 hadis. Isa 30 itu baru 26. Kalau pas itu jamnya. 1 menit lagi. Oh begitu. Baik, kalau 1 menit berarti kita sudahi. Anda simpulkan di sini, bab ini, ilmu akan senantiasa ada, tapi ahli ilmu itu sudah Allah kurangi, bahkan Allah kuranginya bukan satu persatu, sudah banyak ahli ilmunya Allah ambil. Dan kata Nabi di hadis ini halaman 23, salah satu tanda akhir zaman bukan diambilnya ilmu dengan sekaligus, tetapi diambilnya ahli ilmu, ya, bukan ilmu, diambilnya ahli ilmu. Mana yang parah Pak? Ilmu atau ahli ilmunya? Ahli ilmunya. Akhirnya apa yang akan terjadi? Faidah lam yabqa alimun, kata Nabi, apabila sudah tidak ada seorang alim bi ilmihi. Saya ulangi, alimun bi ilmihi, orang alim dengan ilmunya. Kalau orang banyak ilmu banyak, alim dengan ilmunya, ittakhadun nas ru'usan, manusia akan mengangkat ru'us, pemimpin. Yang mana? Juhalan. Pemimpin namanya juhal. Belum ada kan? Yang langsung namanya juhal? Belum. Tapi kalau modelnya juhal udah banyak. Yang langsung namanya juhal nggak ada. Tapi yang modelnya sifatnya juhal, bodoh, banyak. Apa yang terjadi? Fasu'ilu, mereka bertanya kepada pemimpin itu, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian memberi fatwa bukan berdasarkan ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Fadallu, sesat, wa adallu, dan menyesatkan, naudzubillah. Semoga kita selamat. Ya, terus bertanya kepada ahli ilmu. Mudah-mudahan Allah panjangkan para ahli ilmu walaupun ada cuma beberapa gelintir lagi insyaallah. Mohon maaf, kayaknya kita singkat saja karena waktu yang membatasi kita. Ya, kalau ngaji dari Isya itu bisa sampai subuh. Ya, saya sendiri tapi nggak ada jamaahnya. Tapi kalau dari maghrib ke
Isa ya sebentar, tidak apa-apa. Yang penting tadi kita jadilah orang yang sedikit ilmu tapi banyak amal insya Allah. Yang bagus lagi banyak ilmu, banyak amal. Yang jelek itu banyak ilmu tidak ada amal. Ingat ayat tadi. Insya Allah seperti itu. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.